ini peran BPUPKI, PPKI, dan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita langsung saja pada peran BPUPKI. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita membahas mengenai bagaimana peran dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Baik ia sebagai sumber dari segala sumber, ataupun dia sebagai prinsip hidup bagi bangsa atau bagi rakyatnya. Nah, sekarang kita ingin melihat nih peran BPUPKI dalam mendirikan dasar negara. Nah, BPUPKI itu sendiri kita ketahui bahwasannya kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dibentuk pada tanggal 1 Maret. Nah, perlu kalian ingat bahwa latar belakang pembentukan BPUPKI ini sebagai upaya Jepang meyakinkan bangsa Indonesia atau menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi awalnya itu BPUPKI itu didirikan untuk menarik simpati Indonesia, meyakinkan upaya Jepang untuk meyakinkan bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan. Persidangan yang pertama itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, pada persidangan pertama ada 3 orang yang mengajukan pendapat, yaitu Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama, Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei, rapat yang pertama. Pemikirannya ini ia beri judul Asas dan Dasar-Dasar Negara. Nah, tentu kalian sudah ingat pada pertemuan kita sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya, yaitu isinya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan. Nah, kemudian isi dari Mr. Supomo. Mr. Supomo menyatakan pemikirannya Mr. Supomo menyatakan pemikirannya pada tanggal 31 Mei, yaitu berupa penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Negara yang dibentuk hendaklah negara yang integralistik. Artinya apa? Negara yang tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa, tetapi pada saat itu negara kita merupakan negara kepulauan yang harus dipertimbangkan pada daerah-daerah atau wilayah-wilayah lainnya. Nah, haruslah integralistik di sini dimaksudkan adalah persatuan. Nah, selanjutnya adalah pemikiran dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni, yaitu terbentuklah 5 asas yang kita sebut sebagai Pancasila. Namun menurut Insinyur Soekarno, jika pada saat itu hanya diperlukan 3 asas, maka asas tersebut haruslah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, konsep yang bersifat kesatuan ini akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksi yang berbeda. Nah, isi dari rumusan yang diberikan Insinyur Soekarno itu kan awalnya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, walaupun sekarang bunyi Pancasila kita itu berbeda dengan awal perumusan Pancasila, namun urutan dan redaksinya itu disesuaikan atau diubah untuk lebih detail atau untuk lebih mengena kepada bangsa-bangsa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Peran BPUPKI pada masa persidangan kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli. Saat masa sidang BPUPKI pertama berakhir, nah, kita lihat di sini. Saat masa sidang BPU pertama berakhir, tidak kunjung rumusan negara kita itu terbentuk. Tetapi rumusan dasar negara belum pula terbentuk. Nah, untuk itu BPUPKI membentuk perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang atau disebutlah dia sebagai Panitia 9. Nah, tugasnya Panitia 9 ini untuk apa? Untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Jadi, meskipun BPUPKI sudah rapat atau sudah bersidang sebanyak 3 kali, nah, tetapi
bentuk wujud dasar negara kita ini belum juga tercapai. Jadi pada saat itu BPUPKI mengambil kebijakan untuk membentuk Panitia 9 untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita kepada peran PPKI. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, alasannya PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Jadi, setelah BPUPKI dibubarkan dan dapat 5 dasar negara kita itu, tetapi PPKI ini dibentuk untuk menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, segala sesuatu untuk melaksanakan kemerdekaan kita, PPKI lah yang mengurusnya. Nah, kemudian PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi, walaupun kita sudah membentuk dasar negara, namun kita belum merdeka nih. Nah, untuk mengurus segala sesuatunya supaya kita merdeka, dibentuklah si PPKI ini atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, peran PPKI. Nah, sebelum kita masuk ke peran PPKI, pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwasanya tersiar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jadi kita balik lagi ke BPUPKI tadi. Kan alasan dibentuk BPUPKI itu untuk mengambil hati rakyat Indonesia, ya kan, untuk meyakinkan bangsa Indonesia. Nah, kemudian mengapa Jepang perlu meyakinkan bangsa Indonesia? Karena kedudukannya sudah terancam oleh sekutu. Dia sudah kalah perang oleh sekutu. Sekutu itu siapa? Amerika Serikat, ya kan? Nah, kemudian hal ini pula terdengar atau tersiar sampai ke telinga pemuda Indonesia. Tersiarnya berita kekalahan Jepang menimbulkan situasi kekosongan kekuasaan. Jadi, Jepang itu kan menjajah kita. Nah, Jepang kalah dengan sekutu. Jadi, karena dia kalah perang, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, situasi inilah yang dimanfaatkan para kaum muda atau para pemuda Indonesia untuk mendesak kaum tua atau para pendiri bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi kaum muda itu mendesak kaum tua untuk segera memproklamasikan mumpung terjadinya kekuasaan kekosongan di Indonesia. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah diproklamasikan dan kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, kemudian PPKI kembali mengesahkan beberapa peraturan atau beberapa hasil dari rapat mereka, yaitu yang pertama akhirnya disahkan dasar negara kita menjadi Pancasila, kemudian mengesahkan rancangan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, terus membentuk wilayah administrasi menjadi 8 provinsi. Jadi dulunya Indonesia Raya kita ini tidaklah 34 provinsi, jadi hanya 8, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian melantik atau mengangkat presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian membentuk kabinet presiden atau menteri. Kalau sekarang kita sebut sebagai menteri presiden. Nah, kemudian para pendiri negara. Oke, siapakah, kalau ada pertanyaan, siapakah para pendiri negara kita? Nah, kita lihat di sini, pendiri negara sering disebut sebagai founding fathers dalam pengertian umum bahwasanya negara kita ini di seluruhnya diperjuangkan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Jadi secara umum bahwa pendiri negara kita ini sebetulnya adalah seluruh bangsa Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Namun secara khususnya, dalam pengertian khususnya, para tokoh pejuang nasional yang telah berhasil merumuskan dasar negara Pancasila, para tokoh yang bergabung ke dalam BPUPKI, para tokoh yang memiliki peran merumuskan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi secara khususnya
semua anggota BPUPKI yang ikut andil dalam membentuknya dasar negara. Nah, siapakah anggota-anggota BPUPKI itu? Yaitu pemuda-pemudi dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian siapakah yang disebut para tokoh pendiri bangsa kita atau para sebagai founding fathers kita? Maka para tokoh yang memiliki peran merumuskan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi kalau ditanya orang, siapakah pendiri bangsa kita? Sudah bisa dijawab ya kan? Nah.